Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa basyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hada sihrun mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwan fiddin, jamaah sekalian yang Allah muliakan, selalu lisan kita mengucapkan alhamdulillah atas seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Dari mulai nikmat sehat, nikmat kuat, terutama nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam, itulah nikmat yang teramat mahalnya. Artinya adalah apalah arti sehat dan kuat manakala hidayah tidak ada dalam diri manusia. Mudah-mudahan selain nikmat-nikmat yang tadi, terutama kita semua diberikan nikmat hidayah yang ketika hidayah itu terhunjam kuat di dalam tubuh kita, tidak pernah terlepas lagi dan selalu jadi pedoman bimbingan dalam setiap gerak dan langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya tetap istiqomah mengikuti sunnah sampai dengan akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini, di awal saya tadi membacakan surah As-Saff ayat ke-6, yaitu bahwa ayat yang ke-6 dari surah As-Saff ini menunjukkan bahwa nama Ahmad ataupun Muhammad itu sejak awal sebelum beliau lahir telah tercatat di dalam kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa basyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hada sihrun mubin. Artinya kurang lebih, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam berkata, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah bagi kalian untuk membenarkan kembali kitab-kitab sebelum kalian, kitab-kitab sebelum Injil Taurat. Jadi pesan dakwah yang
disampaikan oleh Nabi Isa lewat Injilnya adalah bagaimana untuk meluruskan cara pandang yang salah terhadap Taurat yang telah Allah turunkan kepada Nabi Musa, disampaikan kepada Bani Israil. Wa basiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan berikan kabar tentang bagaimana sepeninggal nanti setelah kenabian kerasulan Nabi Isa itu akan ada nabi pengganti yang bernama Ahmad. Nah itu karena nama ini sedang dalam situasi selain kita ada di bulan Ramadan, di bulan itu pula hari ini kesabaran kita sebagai umat Islam tengah diuji, tengah diberikan ujian yang luar biasa. Dan hebatnya adalah ternyata ketika kekuatan berjamaah ini kita maksimalkan, pemboikotan ini bisa menjadikan mereka menurun drastis itu. Nah, maka hari ini yang ingin saya sampaikan malam hari ini adalah bagaimana mencintai Nabi. Jadi ketika ada kalimat mimba dismuhu Ahmad, jadi ketika Quran menyampaikan istilah mimba dismuhu Ahmad tentang nama Ahmad ini, ada dua pembahasan yang ingin disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Pertama adalah Muhammad bin Abdullah. Yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah. Jadi ketika kita membahas mengenai nama yang disebutkan Al-Quran Ahmad ataupun Muhammad, maka akan kita bahas bagaimana Muhammad bin Abdullah, Muhammadur Rasulullah. Beda kan? Muhammad bin Abdullah dengan Muhammadur Rasulullah. Beda maksudnya. Jadi kalau berbicara Muhammad bin Abdullah, ini Pak, surah Al-Kahfi. Ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum. Jadi ketika kita membahas Muhammad bin Abdullah, maka Muhammad bin Abdullah ini adalah Qul innama ana basyarum mislukum, bahwa secara fisikly Nabi itu tidak ada bedanya dengan kita. Secara fisik nih, dia dilahirkan dari rahim ibu sama dengan kita. Coba dibuka surah Al-Furqan ayat 20. Furqan.
Ya, ayat 20. Dan kami tidak mengutus Rasul-Rasul sebelum Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan jalan di pasar-pasar, dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar, dan Tuhanmu Maha melihat. Jadi kalimat dan kami tidaklah mengutus rasul-rasul sebelum Muhammad, berarti Nabi Isa, Nabi Musa, terus sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Secara fisik tidak ada perbedaan. Pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Artinya secara hirup manusia memang sama. Mun Rasul merasakan lapar, makan. Ngan bedana Rasul mah tahan lapar, urang mah teu tahan lapar. Secara fisik Nabi itu dengan kita ada perbedaan, tetapi jelas, ya, jelas bahwa Nabi kita ini ada hal yang spesifik, ada hal yang berbeda. Walaupun dalam Al-Quran mislukum, semisal dengan kalian, artinya kebiasaan manusia pada umumnya. Nabi merasakan lapar sama dengan kita, Nabi merasakan haus sama dengan kita, Nabi merasakan menikah sama dengan kita. Tetapi jelas, ya, secara spesifik manusia ada yang membedakan Nabi dengan kita. Walaupun dilahirkannya sama seperti kita, tetapi dipilih dari orang-orang yang luar biasa. Jadi Aminah itu adalah perempuan yang kesehariannya tidak pernah lepas dari Masjidil Haram. Jadi memang karakter solehnya sudah. Maka definisi Rasul, ya, Ar-Rajulul Mustafa Al-Mursalu minallah bir-risalati ilan nasi. Jadi Rasul itu adalah ar-rajul mustafa al-mursalu minallah bir-risalat ilan nas. Rasul itu adalah manusia yang dipilih, diutus oleh demi Allah. Pilihan dan utusan Allah tidak akan pernah salah. Beda jeung pilihan kita. Jangan teman itu. Katipu wae. Kenapa? Sudut pandang pilihan kita terkadang adalah hasil subjektif kita. Maka aringes kalau sudah paham Quran mah ulah salah. Iya. Suka ataupun tidak, itu pada akibat salah kita. Masih kita ke film. Jadi sekali lagi bahwa seorang rasul itu adalah manusia yang dipilih secara spesifik. Muhammad bin Abdullah itu punya keunggulan dibandingkan manusia yang lainnya. Walaupun dalam Quran mislukum ini sifat kemanusiaannya tidak ada beda dengan kita.
sifat-sifat dasarnya aja. Lapar pasti tuang, tunduk pasti tidur, nikah, beda sedikit lah. Rasul sedikit tidur, kita mah sedikit-sedikit tidur. Itu kan bedanya itu. Ya, kalau Rasul mah sedikit tidur, kita mah sedikit-sedikit tidur. Kalau Rasul mah sedikit makan, kalau kita mah sedikit-sedikit makan. Terus kan juga bisa makan sedikit. Jadi memang secara sifat-sifat kemanusiaan itu nggak berbeda, kebiasaan. Tetapi secara nilai dasar, karena yang dipilih oleh Allah ini adalah utusan untuk menyampaikan kepada seluruh manusia, maka Allah pilih dengan spesifik mungkin. Pertama, sejak awal Muhammad bin Abdillah itu adalah dikatakan Al-Amin.